Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berharap kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya tidak lupa berdoa bagi saudara yang selalu mendukung channel ini dan juga mendukung perkembangan channel ini. Kalau ada yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan saudara. Kalau ada yang mengalami kesusahan, kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi saudara sekalian. Teman-teman, video kali ini saya akan bagikan bagi kita video cuplikan tentang orang-orang yang telah berani mengutuk bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Apa yang terjadi dengan mereka? Nah, nanti saya akan berikan komentar terlebih dahulu. Kita simak cuplikan berikut ini. Itu suatu tindakan yang luar biasa, mengagungkan untuk kebebasan dan juga kemerdekaan. Merencanakan itu biasa rahasianya yang diketahui oleh Israel. Jarang terjadi. Berani, cermat sekali dan caranya luar. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Serangan Israel kepada Palestina yang menghabisi orang Palestina. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita, ikhwanunal muslimin di Palestina, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita seluruh dunia mengutuk serangan Israel di Palestina, sebab itu mengganggu kedamaian dan ketentraman. Kalau saya perhatikan, saudara, orang-orang kebanyakan tidak paham akan Israel, termasuk Indonesia. Mereka tidak paham. Perang ini terjadi apa tidak kalau Hamas tidak nyerang duluan? Tidak akan terjadi, saudara. Jadi kalau begitu yang bikin gara-gara siapa? Pakai logika ya, saudara. Kita main logika berpikir. Kita punya nalar, ya. Jangan ngaco. Hamas menyerang duluan. Ketika dibales, Israelnya dikutukin. Wajar nggak gaya berpikirnya itu, saudara? Tidak wajar. Aneh sekali, saudara. Justru yang jadi korban malah dikutuki. Ini luar biasa, gaya berpikirnya terbalik, saudara. Ya kalau mereka tidak percaya Bapak Yahweh Yeshua, mungkin saya maklum. Loh, ini kalau orang yang katanya ngaku punya akar iman dari Israel, tapi ikut ngutukin, cilaka banget, saudara. Kitab suci mengatakan siapa yang mengutuk akan terkena kutuk, tapi siapa yang memberkati, dia akan diberkati. Kita nggak usah bicara dan masuk ke ranah politik. Ini bukan masalah politik, tapi ini ajaran dari Tuhan bahwa kita diciptakan, dijadikan Tuhan mulut kita untuk bicara hal-hal yang baik, bukan bermulut kotor. Coba kita pakai gaya berpikir yang nalar, saudara. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kembali saya katakan, banyak orang yang tidak paham tentang Israel. Dianggap kalau orang Israel itu jahat kabeh, saudara. Semua jahat semua. Ada nggak orang Israel yang berhati baik? Oh, sangat banyak, saudara. Nggak usah itulah, kita bicara kabalah. Kalau saya bicara kabalah, orang akan berkata, oh itu satanik itu. Loh, Anda tahu nggak kabalah itu apa? Saya pernah pergi ke kampung kabalah yang disebut kampung Sefat. 2 kali kami ke sono. Kita belajar. Dan ternyata mereka tidak pernah satu kali pun mengagungkan setan. Bahkan mereka mengagungkan Bapak Yahweh, saudara. Walaupun mereka belum berani untuk menyebut namanya. Jadi ayolah kita mulai belajar berpikir yang baik, saudara. Makanya saya beri tema pagi ini, kok bisa sih? Kenapa kok bisa? Yang jadi korban dikutukin. Saya kasih tahu, Tuhan jadikan mulut kita bukan punya mulut kotor, yang keluarnya hanya sumpah serapah. Bahkan kadangkala kita tidak tahu berita yang sebenarnya. Di luaran ini kan berita yang muncul kan liar sekali.
Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Lah kita ikut-ikutan. Kita harus punya prinsip. Tuhan, jadikan mulut kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang bernada berkat. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak kita berdoa memberkati Palestina? Boleh. Kenapa? Karena mereka juga butuh diselamatkan. Kita doakan supaya mereka mengerti kebenaran. Karena orang Israelnya sendiri kadang banyak yang tidak ngerti kebenaran. Nah sekarang kita akan lihat apa sebenarnya konsep yang ada dalam pikiran mereka. Kenapa kok mereka sampai minta Netanyahu mundur? Kemudian bendera Israel dibakar. Mereka teriak-teriak membela Palestina. Nah itu saja kan sudah membuktikan bahwa tidak semua orang Israel itu membenci Palestina. Iya toh saudara? Pakai logika kita berpikir. Jangan berpikir pakai logika terbalik. Bapak ibu saudara yang terkasih, apa alasan mereka? Yang pertama, mereka sejak Israel menjadi merdeka tahun 1948, itu sebetulnya orang-orang Israel khususnya Yahudi Ortodok mereka itu tidak suka. Loh, tidak sukanya karena apa? Karena sistemnya itu berubah dari sistem kerajaan berubah menjadi sistem presidensial. Menurut mereka itu tidak sesuai dengan Torah. Jadi mereka menolak sistem pemerintahan yang ada. Mereka, yang kedua, mereka itu intinya dari dulu menghendaki bukan sistem presidensial, tetapi mereka menghendaki sistem kerajaan. Karena mereka berpikir Torah nggak ada sistem presiden, nggak ada, adanya kerajaan, saudara. Dan yang ketiga, mereka itu masih merindukan kedatangan Mesias. Dan Mesias yang benar menurut mereka adalah yang mendamaikan Israel dengan negara-negara yang lain. Sementara mereka tidak menerima Yeshua, karena Yeshua faktanya dengan mudah bisa disalib, dengan mudah bisa dihina, dicaci maki, tidak pernah ada perlawanan sama sekali. Sedangkan mereka berpikir seharusnya kalau memang Yeshua itu adalah Mesias, bebaskan kami dari sistem penjajahan Romawi. Sampai di sini Bapak Ibu bisa tangkap. Yang keempat, bagi mereka Yeshua bukanlah Mesias karena dia tidak mendirikan kerajaan Israel. Mereka tidak percaya dan tutup mata dan tidak mau mengakui bahwa Yeshua faktanya sudah bangkit dari kematian. Bahkan akibat dari berita bohong yang disebarluaskan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, mereka lebih percaya pada institusi ketimbang percaya kepada sebuah fakta bahwa Yeshua itu memang sudah bangkit. Sekarang yang kelima, sistem pemerintahan menurut mereka itu sangat mengganggu untuk kedatangan Mesias. Jadi bagi mereka inilah saatnya kita berdemo supaya sistemik negara ini berubah menjadi kerajaan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah sekali lagi saya katakan, banyak orang-orang Indo atau Indonesia, bahkan orang-orang Kristen yang tidak paham tentang Israel, yang sebetulnya orang Israel itu adalah cinta damai. Memang kita harus akui ada banyak sekali orang-orang khususnya dalam kelompoknya si mata satu, mereka akan menguasai dunia ini. Tapi sangat banyak orang-orang Israel yang cinta damai. Kemarin ada orang yang menunjukkan kepada saya, Pak Lukas, itu orang-orang Yahudi bagaimana sih? Ada orang Kristen bawa salib diludahi katanya. Saudara lihat videonya kan? Itu viral saudara. Saya jawabnya gampang. Pada masa itu adalah masa hari raya orang Yahudi, 7 hari raya. Lah mereka masih merayakan 7 hari raya kok bawa salib saudara. Itu kan podo wae nantang. Itu kan sama saja penghinaan.
Sementara orang Yahudi sendiri tidak menerima salib itu sebagai simbolnya mereka. Simbolnya mereka itu ya menorah. Ya kalau lewat-lewat aja mereka pasti akan tenang, saudara. Tapi kalau bawa salib kan kayak nantang gitu loh. Ya jangan salahkan mereka kalau mereka meludahi. Loh, mereka masih merayakan hari raya kok. Sama seperti kita waktu merayakan perayaan 7 hari raya. Kemudian ada orang yang ganggu pakai simbol-simbol lain. Apakah kita bilang, oh ya silakan, enggak apa-apa. Silakan. Ya nggak bisa begitu, saudara. Jadi kita mesti harus berpikir secara realistis. Apa sebetulnya yang sedang terjadi? Dan sekali lagi saya katakan, kita harus berhati-hati dengan berita-berita yang beredar secara liar. Sebaiknya jangan ikut-ikutan memihak siapapun, apalagi sampai ikut-ikutan mengutuki Israel. Justru kita harus berdoa memberkati Israel. Saya nggak peduli orang suka nggak suka, emang gua pikirin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekarang saya akan kasih tahu kepada saudara, dasarnya apa kok saya berani mengatakan bahwa orang Israel itu sebetulnya pingin sistem negaranya itu adalah sistem kerajaan, bukan sistem presidensial. Kalau saya perhatikan dari kitab suci, maka di situ kita diberitahu kesalahpahaman orang Israel tentang Mesias itu sudah ada dari dulu. Intinya adalah mereka berpikir yang namanya Mesias itu ya mereka berani berperang melawan penjajah. Masuk Mesias kok dipukulin ya diem. Masuk Mesias diludahi disalib ya diem. Mesias macam apa itu? Itu yang ada di pikiran mereka. Saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana saudara berapa bulan yang lalu kita mendengar seorang Presiden Joko Widodo yang berani mengutuk bangsa Israel. Bahkan mantan wakil presiden yaitu Yusuf Kala dan juga mantan wakil presiden yaitu Maruf Amin. Mereka sepakat mengutuk dan mengecam bangsa Israel. Mereka melakukan aksi seperti itu tanpa berpikir siapa yang lebih awal dan yang lebih dulu menyerang. Ya tentunya adalah Hamas yang datang dengan tiba-tiba perlakuannya sama persis seperti teroris. Bagaimana orang-orang Israel pada waktu itu sedang melakukan ibadah mereka yaitu hari Sabat seperti yang biasa mereka lakukan tanpa ada senjata, tanpa ada perlengkapan mereka. Itu sebabnya kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini kita tidak boleh berat sebelah, tetapi kita harus adil kalau kita mau mendamaikan Israel dan Palestina. Sebab peperangan ini bukanlah antara Israel dan Palestina, tetapi antara Israel dan teroris Hamas yang telah lebih dulu cari gara-gara bagi bangsa Israel. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Itu sebabnya kita dengar tadi seorang pastor mengatakan, siapakah yang salah? Yang kita lihat yang lebih dulu adalah Hamas yang menyerang Israel. Ya tentunya adalah Hamas yang salah. Lalu kenapa kita mengutuki bangsa Israel? Nah, itu yang perlu kita ketahui. Dan satu lagi yang perlu kita ketahui, kita harus ingat bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan dan bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah berfirman, bagaimana firman-Nya berkata kepada bangsa Israel lewat nabinya, siapa yang memberkati bangsa ini, maka mereka akan diberkati. Siapa yang mengutuki bangsa ini, maka mereka akan dikutuki. Nah, teman-teman, ketika saya menonton video ini, bagaimana kita melihat baru-baru ini mantan presiden Bapak Joko Widodo, ya banyak ya seperti Habib Rizik dan seperti Bahar, ya bagaimana baru-baru ini mereka melakukan aksi ya untuk memerangi yaitu Joko Widodo atas sesuatu yang mereka lakukan, katanya membuat Indonesia ini sengsara, dan banyak lagi tuduhan-tuduhan yang mereka sampaikan untuk menyudutkan Bapak Joko Widodo. Kadang saya berpikir, apakah hal ini adalah penyebabnya adalah karena presiden ini mengutuki Israel? Saya berpikir lebih dalam ke situ.
Itu sebabnya sebelumnya sudah diperingatkan jangan mengutuki bangsa ini. Pastor yang baru saja pun sudah kita dengar, jangan mengutuki bangsa ini. Bapak Pastor Gilbert juga mengatakan, jangan kutuki bangsa ini. Mereka adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dan jangan kita menanamkan kebencian kepada mereka. Seolah-olah kita membela bangsa itu Palestina dan kita mau mengutuki dan memusnahkan Israel. Saya mau tanya kepada kita, Israel itu manusia atau tidak? Mereka juga adalah manusia. Ya. Jadi kita sebagai orang-orang yang memiliki peri kemanusiaan tidak boleh seperti itu. Kita harus adil dalam berpikir, adil dalam berperilaku. Karena itulah yang seharusnya kita miliki, khususnya sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, teman-teman, apa penilaian saudara terhadap video ini? Silahkan isi di kolom komentar. Komentar yang bijak dan komentar yang memberkati. Tuhan memberkati kita. Shalom.